Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video ini membahas tentang sejarah pemikiran mazhab neoklasik. Kami dari Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Berikut perkenalan anggota kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sulistiawati Fitria dari kelompok 3, nomor induk mahasiswa 18 96 14 0005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairatul Jannah dari kelompok 3 dengan nomor induk mahasiswa 18961400009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma dari kelompok 3 dengan nomor induk mahasiswa 18961400013. Perkenalkan, nama saya Serlianti Tandi Soleh, nomor induk mahasiswa 18961410007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 18961410014. Pemikiran ekonomi masa neoklasik. Mazhab neoklasik muncul untuk menyelesaikan masalah ekonomi sosial yang belum terselesaikan di masa klasik. Dasar teori yang digunakan dalam mazhab neoklasik adalah teori dasar yang diambil dari mazhab klasik. Namun, mazhab neoklasik menggunakan pendekatan baru, khususnya pendekatan yang berkaitan tentang teori nilai, harga, dan distribusi pendapatan di antara faktor-faktor produksi. Munculnya pemikiran aliran neoklasik. Pada tahun 1870 terjadi revolusi di negara Eropa dengan terbitnya The Communist Manifesto karya Marx dan Engels yang mendapat tanggapan dari kaum sosialis maupun kaum liberal kapitalis. Pemikir ekonomi dari kaum liberal kapitalis ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu kelompok pemikir tersendiri yang disebut mazhab neoklasik pada tahun 1871. Karena analisa yang dibuat oleh Marx untuk meramalkan keruntuhan kaum kapitalis bertolak dari nilai kerja dan tingkat upah, maka pakar neoklasik mempelajari kembali secara menyeluruh teori dari Marx. Kemudian mereka mendapat kesimpulan yang sama, bahwa teori surplus value atau nilai surplus oleh Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas atau modal. Para pakar dalam membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal atau marginal revolution. Pada intinya, konsep ini merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen serta penentuan harga-harga di pasar. Para pakar yang membahas ramalan Marx ini dinamakan aliran neoklasik atau aliran marginal karena menganalisis masalah ekonomi menggunakan analisis marginal atau marginal revolution. Perkembangan pemikiran aliran neoklasik. Perkembangan pemikiran aliran neoklasik terbagi menjadi 3, yaitu mazhab Austria, 2 mazhab Lonson, 3 mazhab Cambridge. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Hairatul Jannah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab Australia. Apa sih itu mazhab Australia? Mazhab Australia adalah kelompok pemikir ekonomi yang berasal dari University of Vienna yang terletak di Austria, yang mendukung dan memakai konsep marginal. Mazhab Australia ini memiliki 3 tokoh. Yang pertama yaitu Karl Menger, yang kedua Friedrich von Wieser, dan yang terakhir adalah Eugen von Bombauer. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tokoh-tokoh dari mazhab Austria ini. Yang pertama yaitu Karl Menger dari tahun 1840 sampai dengan 1921. Karl Menger ini merupakan ekonom Austria dan pendiri mazhab ekonomi Austria. Ayahnya seorang pengacara dan ibunya adalah seorang putri dari pedagang Bohemen yang kaya. Adapun karya-karya dari Menger ini, yang pertama yaitu struktur produksi. Struktur produksi di sini yang dimaksud Menger adalah di mana dalam produksi itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu barang jadi, contohnya seperti pakaian, baju, makanan, seperti roti dan lain sebagainya yang siap untuk dikonsumsi. Untuk urutan yang kedua, produksi yang kedua yaitu barang setengah jadi, seperti contohnya tepung, kain dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu barang mentah, contohnya seperti gandum, kulit sapi, kulit domba dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu law of imputation atau input tergantung pada output. Di sini karya Menger yang kedua ini berpengaruh dengan karya Menger yang pertama yaitu struktur produksi. Mengapa? Karena dalam law of imputation di sini maksudnya adalah produksi barang jadi itu jika tingkatannya dia meningkat, maka juga produksi untuk barang kedua dan ketiga ikut naik. Begitupun sebaliknya, jika produksi tingkat pertama menurun, maka produksi tingkat kedua dan ketiga juga ikut menurun. Yang ketiga yaitu prinsip marginalitas. Maksud dari prinsip marginalitas di sini atau utilitas marginal yaitu di mana barang atau nilai atau harga suatu barang itu tidak sangat dipengaruhi oleh penggunaan marginal dan penggunaan selanjutnya. Yang ketiga di sini nilai subjektif. Apa itu nilai subjektif? Maksud dari Menger di sini yaitu jam kerja dan ongkos produksi ini tidak dapat menentukan harga. Dalam jangka panjang biaya dan harga tidak tetap. Maka yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Jadi biaya dan harga itu tercipta dengan permintaan dan penawaran menurut Menger. Selanjutnya yaitu Friedrich von Wieser dari tahun 1851 sampai dengan 1926. Von Wieser ini adalah pencipta istilah-istilah baru dalam ilmu ekonomi seperti utilitas marginal, biaya kesempatan, dan perencanaan ekonomi. Jadi istilah-istilah ini berasal dari Wieser. Selanjutnya yaitu Eugen von Bombauer dari tahun 1851 sampai dengan 1914. Nah, Bombauer ini memulai karyanya pada tahun 1884 dengan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Capital and Interest. Buku tersebut berisikan tentang ulasannya dalam mengkritik Marx. Nah, beberapa tahun kemudian dia juga menerbitkan buku The Positive Theory of Capital. Dia mendukung perdagangan bebas, skema jaring pengaman sosial, dan kesejahteraan untuk kelas buruh. Demikian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Risma. Saya akan menjelaskan tentang bantahan Bombauer terhadap argumen Karl Marx. Karl Marx mengemukakan bahwa buruh seharusnya menerima nilai penuh dari produk yang mereka hasilkan, pemilik tanah yang mendapat sewa dan kapitalis yang mendapat profit, dan bunga mengeksploitasi buruh merampas hasil kerja mereka. Sedangkan Bombauer membantah apa yang Karl Marx kemukakan, karena Bombauer mengemukakan bahwa pekerja dibayar dengan nilai atau produk mereka yang telah dipotong, bisa disebut dengan diskon,
sedangkan bunga dari profit kembali ke kantong kapitalis. Adapun sumbangan pemikir ekonomi von Baerbock ada 3, yaitu kapitalis memiliki level risiko lebih tinggi dari pekerja. Mengapa? Karena apabila kapitalis mengalami kebangkrutan, maka dia akan menanggung finansial, utang, bahkan mereka dapat kehilangan harta kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua, teori kapitalis non-Marxis. Von Baerbock menyetujui pandangan Karl Marx, di mana kapital itu adalah modal, seperti tabungan, investasi, teknologi, barang modal, produktivitas, pengetahuan, pendidikan, yang merupakan kunci untuk mewujudkan pandangan dunia Adam Smith tentang kemakmuran universal. Von Baerbock juga mengakui bahwa kapital adalah penyelamat buruh dan semua kelas manusia, serta kapital adalah kunci untuk standar hidup yang lebih tinggi. Yang terakhir, kunci pertumbuhan ekonomi. Von Baerbock menekankan pada tabungan dan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara teknis yang diukur dengan kuantitas, kualitas, dan keberagaman barang dan jasa. Mazhab Lusanne. Pelopor mazhab ini adalah Walras. Hanya Leon Walras yang mampu memberikan kisi-kisi yang lebih jelas tentang interdependensi bagian-bagian ekonomi ini dengan gamblang, dengan model keseimbangan umumnya. Tokoh-tokoh ekonomi mazhab Lausanne. Yang pertama, Leon Walras pada tahun 1834 sampai 1910. Yang kedua, Vilfredo Pareto pada tahun 1848 sampai 1923. Yang ketiga, Francis Isidro Edward pada tahun 1845 sampai 1926. Leon Walras pada tahun 1834 sampai 1910. Asumsi yang digunakan oleh Walras adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika terjadi perubahan pada salah satu asumsi, maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi. Menurut kondisi pembentukan harga dan alokasi sumber daya yang efisien adalah persaingan sempurna, di mana para pembeli dan penjual bertemu di suatu pasar dan mengemukakan permintaan dan penawaran masing-masing. Persaingan sempurna seperti yang diandaikan oleh Leon Walras tentunya tidak dapat ditemukan dalam dunia nyata, karena terdapat banyak faktor di luar bidang ekonomi yang menyebabkan tidak sempurnanya persaingan di dalam pasar. Leon Walras juga menganggap pajak tidak adil dan memaksa. Oleh karena itu, menurut dia harusnya pajak dihapuskan. Tokoh kedua yaitu Vilfredo Pareto 1848 hingga 1923. Pareto menggantikan Walras di Universitas Lausanne, di mana dia memperluas analisis Walras ke distribusi pendapatan. Adapun sumbangan pemikiran ekonomi Vilfredo Pareto, yang pertama yaitu prinsip Pareto atau hukum Pareto. Yang terpenting dari prinsip ini yaitu fokus pada 20% yang dapat memberikan dampak sebesar 80%. Atau dari input minimal harus mampu menghasilkan hasil yang maksimal. Kedua, distribusi pendapatan Pareto. Distribusi Pareto merupakan model distribusi peluang dari suatu variabel kontinu. Umumnya digunakan untuk model distribusi pendapatan dari suatu masyarakat. 3. Efisiensi Pareto atau optimalisasi Pareto. Menurut Pareto, alokasi sumber daya dikatakan efisien bila barang dan jasa yang ada tidak dapat
direalokasi antara konsumen tanpa membuat salah satu konsumen dirugikan atau menurun kepuasannya. Tokoh ketiga yaitu Francis Sidro Edgeworth 1845 hingga 1925. Edgeworth memiliki ingatan yang fotografis dan dapat menghafal banyak bagian dari karya Milton, Pope, Virgil, dan Homer, bahkan sampai dia tua. Dia menguasai bahasa Yunani, Latin, Jerman, Itali, dan Spanyol. Edgeworth merupakan seorang yang cerdas. Jika Wallace membutuhkan lebih dari 150 halaman untuk menjelaskan tentang sistem hukum equilibrium pertukaran di pasar konsumen, kemudian Wicksell memerlukan 20 halaman, namun untuk Edgeworth cukup menuliskannya di catatan kaki. Selanjutnya yaitu mazhab Cambridge. Pelopor mazhab ini adalah Marshall di Inggris. Marshall dianggap sangat berjasa dalam memperbarui asas dan postulat pandangan-pandangan ekonomi yang dikemukakan pakar klasik dan neoklasik sebelumnya. Menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Dengan demikian, bagi kaum klasik yang menentukan harga adalah sisi penawaran. Sedangkan bagi kaum neklasik yang menentukan harga adalah kondisi permintaan. Adapun tokoh-tokoh ekonomi mazhab Cambridge, yang pertama William Stanley Jevons 1835 hingga 1882. Yang kedua Alfred Marshall 1842 hingga 1924. Kemudian selanjutnya tokoh-tokoh pemikir mazhab Cambridge. Yang pertama William Stanley Jevons pada tahun 1835 sampai dengan tahun 1882. Beliau adalah pemikir ahli ekonomi yang berasal dari Inggris. Dalam bukunya yang berjudul The Theory of Political Economy, berisi tentang ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang berfokus pada kuantitas dan memerlukan matematika. Jevons memulai karyanya dengan membicarakan faktor yang menentukan nilai atau harga melalui konsep kalkulus. Menurut Jevons, yang menentukan harga atau nilai adalah utilitas, seberapa banyak utilitasnya, bukan tentang tenaga kerja ataupun biayanya. Contohnya, kita hanya bisa mengatakan bahwa air pada jumlah tertentu adalah sangat dibutuhkan, dan setiap penambahan kuantitas air akan menghasilkan derajat utilitas yang bervariasi, tetapi di luar titik tertentu, utilitas tersebut akan hilang. Beberapa kontribusi Jevons. Yang pertama, Jevons menentang model klasik ortodoks yang mengatakan bahwa biaya menentukan nilai. Yang kedua, doktrin Ricardian bahwa nilai ditentukan oleh tenaga kerja atau biaya produksi tidak bisa diterima. Jevons mencatat bahwa pengeluaran tenaga kerja atau kapital tidak berpengaruh pada nilai suatu barang. Kemudian yang kedua, Alfred Marshall pada tahun 1842 sampai dengan 1924. Beliau juga adalah pemikir ahli ekonomi yang berasal dari Inggris. Sumbangan pemikiran ekonomi Alfred Marshall yang pertama, memperkenalkan diagram penawaran dan permintaan. Menurut Marshall, penawaran maupun permintaan sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan dalam menentukan harga dan output produk. Kemudian yang kedua, elastisitas harga permintaan. Menurut Marshall, elastisitas adalah konsep matematika yang sangat berguna dalam menghitung sensitivitas pembeli terhadap harga. Kemudian yang ketiga, surplus konsumen ala Marshall. Kemudian yang terakhir, sebagai kesimpulan, neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Kemudian ada 3 mazhab neoklasik. Yang pertama, mazhab Austria, yang kedua, mazhab Lausanne, yang ketiga, mazhab Cambridge.